Selebgram Lampung, Regita Sisilia meninggal dunia pada Sabtu sore usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Lampung. Regita atau Rere meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Lampung pada Jumat sore. Rere yang menaiki mobil bersama seorang rekannya menerobos palang pintu pelintasan. Mobil lalu tertabrak kereta api ekspres Raja Basa. Mobil yang dikendarai Rere terseret sekitar 30 meter. Raja Basa mau ke Unila. Terus ada kereta dari Palembang, kereta Kota Bumi. Terus terjadi tabrakan. Di depan ada motor, nggak sempet ngelewatin motor, berhenti mobilnya. Berhenti itu karena depan ada motor, jadi motornya lewat, jadi motornya selamat, yang mobilnya. Jenazah Rere sudah dibawa ke rumah duka di Kabupaten Waikanan, Lampung untuk dimakamkan. Sementara rekan Rere masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rere merupakan selebgram Lampung yang sering berjualan produk-produk fashion wanita. Perempuan berusia 22 tahun itu memiliki banyak penggemar dari berbagai akun media sosial. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inilah video amatir milik penumpang pesawat yang memperlihatkan adanya percikan api yang membakar atap sebuah restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sejumlah petugas langsung berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang berada di atap restoran. Peristiwa ini sempat membuat calon penumpang panik. Menurut petugas di Bandara Soekarno-Hatta, kebakaran terjadi pada sebuah restoran. Namun saat ini kebakaran sudah tertangani. Sumber-sumber listrik pun sudah aman. Pihak bandara juga membagikan masker kepada calon penumpang karena adanya asap. Ya, kalau dilihat dari dampaknya berada posisi di Tetnantos Lejus dan Dekoy. Ada dampaknya Pak? Maksudnya adakah korban jiwa atau apa gitu? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Komplain pun yang masuk sampai saat ini belum ada. Untuk tenan juga kita pastikan mereka dapat beroperasi lagi dengan normal karena kita sudah pastikan sumber-sumber listrik sudah aman. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pemirsa, beredarnya isu Pertalite akan dihentikan pendistribusiannya membuat sebagian masyarakat resah. Namun pihak Pertamina membantah isu tersebut, serta menegaskan bahwa stok BBM Pertalite dalam keadaan aman. Bahan bakar bersubsidi atau BBM jenis Pertalite masih menjadi favorit masyarakat saat mengisi di SPBU. Isu penghentian distribusi Pertalite per 1 September sempat membuat masyarakat resah, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Namun pihak PT Pertamina Patraniaga membantah isu tersebut dan mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya hoaks. Pihak Pertamina Patraniaga menegaskan stok BBM Pertalite dalam keadaan aman dan tetap didistribusikan ke 7.516 SPBU di seluruh Indonesia. Terkait adanya isu bahwa Pertalite tidak lagi dipasarkan pada 1 September 2024, dapat kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax dan masyarakat diharapkan tidak percaya pada berita tersebut. Pertamina Patraniaga terus menyalurkan Pertalite dan penyaluran ini disesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini terdapat 7.516 SPBU yang memasarkan Pertalite di seluruh Indonesia dan stok dalam keadaan aman. Sekali lagi kami harapkan masyarakat tidak panik dan tetap membeli kebutuhan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Tercatat hingga Agustus 2024, konsumsi Pertalite sudah mencapai 18,6 juta kiloliter atau sekitar 58% dari kuota tahun ini. Dari berita pilkada, pemirsa, Car Free Day yang berlangsung di Jakarta Minggu pagi kemarin diramaikan kehadiran paslon Cagup dan Cawagup Jakarta, salah satunya Pramono Anung dan Rano Karno. Sementara itu nampak pula mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga menghabiskan waktu Minggu paginya untuk menghirup udara segar di Jakarta. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno Minggu pagi terlihat kompak mengikuti acara Car Free Day CFD di Jakarta. Pasangan yang akan maju pada Pilgub Jakarta ini mengenakan kaos berwarna biru. Sesekali keduanya menyapa warga yang juga antusias berjabat tangan dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu. Di kesempatan yang sama, Pramono dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga menghabiskan Minggu paginya di acara Car Free Day. Anies datang mengenakan kaos santai berwarna hitam bertuliskan "We are the people". Ketiganya bertemu kemudian berjabat tangan sambil berbincang-bincang santai. Meski tak membicarakan soal politik, Anies sempat berpesan kepada keduanya untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau dibilang kita nggak nyangka, jujur nggak nyangka. Kita tadi dengar memang Mas Anies ada di ujung, di pinisi. Ya artinya kita datang sini nggak janjian ketemu beliau kan. Dan dilalah kita ketemu. Itu kan artinya ya tandain sendiri aja dah. Apa tuh artinya tuh? Kira-kira ada agenda lagi nggak tadi ngobrol-ngobrol bahas apa aja? Yang jelas begini, saya tadi udah menyampaikan, saya sama Bang Rano akan sowan, akan datang ke semua gubernur yang pernah menjadi gubernur Jakarta, mulai dari Bang Yosuluan, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, dan terakhir tentunya kepada PJ Gubernur sekarang. Jadi kita yang datang. Kehadiran Anies di CFD sontak membuat suasana semakin meriah. Warga yang melihat kedatangan Anies langsung menyerbu dan meminta foto bersama. Anies juga dengan sabar melayani permintaan warga yang antusias dengan kedatangannya. Seperti diketahui, Anies Baswedan urung untuk melaju ke pertarungan Pilgub Jakarta. Meski sempat ada kabar Anies akan melaju lewat usungan Partai Banteng, namun jalan itu kandas. PDI Perjuangan memutuskan menggait kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno berpasangan untuk menghadapi lawan duet RK Suswono yang diusung Kim Plus dan Dharma Pongrekun Kundarma dari jalur independen. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta lainnya Ridwan Kamil menghadiri ziarah kubro makam Mbah Priuk pada Minggu siang kemarin. Dalam kunjungannya kali ini, Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat setempat. Acara ziarah kubro ini juga turut dihadiri ribuan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. RK mengaku juga datang untuk berkenalan dengan warga dan meminta warga untuk mendoakan yang terbaik untuk Pilgub Jakarta nanti. Selain berziarah ke makam Mbak Priok, Ridwan Kamil dan Suswono sebelumnya menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Berkah Ridho. Sedangkan pada sore harinya, RK Suswono dijadwalkan menghadiri deklarasi dari komunitas relawan se-Jakarta. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter klinik di Cipadu Larangan, Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 2 orang. Misalnya minta maaf, lu tadi bilang kilaf ya. Terus saya bilang apa Pak kalau bukan minta maaf? Seorang remaja putri diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan dokter saat berobat di sebuah klinik di kawasan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sang dokter diduga meraba area dada dan kelamin korban dengan modus prosedural medis saat dilakukan pemeriksaan. Sejumlah warga dan keluarga korban mendatangi klinik tersebut dan meminta terduga pelaku mengaku perbuatannya. Terduga pelaku sempat mengelak dan menyangkal dengan mengatakan jika tindakannya terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Namun terduga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan keluarga.
Korban yang merasa diperlakukan tidak senonoh kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Tangerang. Hingga saat ini klinik MU yang merupakan lokasi pelecehan seksual terhadap remaja putri tersebut di Larangan Kota Tangerang nampak tertutup bahkan tidak beroperasi. Sementara itu pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya dokumen perizinan praktek dokter, melainkan hanya izin perawat. Bahkan korban pelecehan dokter tersebut bertambah menjadi 2 orang pasca viralnya video tersebut. Jadi kemarin penyidik satu tim telah melaksanakan cek dan olah TKP di klinik MU Cipaku Larangan Kota Tangerang. Dari hasil cek TKP tersebut kita lakukan penggeledahan, kemudian ada beberapa barang yang kita amankan, kemudian kita juga sudah melakukan interogasi di lapangan kepada saksi-saksi maupun pemilik klinik MU tersebut yang juga merupakan terlapor yang mengaku dokter H. Dari penggeledahan kita mengamankan beberapa dokumen yang salah satunya dokumen terkait izin dari yang mengaku dokter H ini. Dari surat izin tersebut kita dapatkan bahwa surat izin yang dimiliki oleh inisial H atau terlapor ini hanya izin perawat. Jadi tidak ada izin sebagai dokter. Kemudian selanjutnya kepolisian Polres Metro Tangerang Kota akan memanggil dokter tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Dari berita lainnya, pemirsa, sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mulai dilanda kekeringan. Sumur dan sejumlah sumber mata air warga pun mengering. Dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mulai dirasakan warga. Salah satunya adalah warga sulit mendapatkan air bersih. Akibatnya, ketika ada pembagian air bersih, warga pun terlihat mengantri. Seperti yang terlihat saat sejumlah warga di Kampung Parage Nagrek, Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak menyerbu pembagian air bersih dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak. Sebanyak 5.000 liter air bersih diangkut dengan truk tangki kemudian didistribusikan ke sejumlah titik yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Dengan membawa ember, galon, dan jerigen, dalam 1 jam penyaluran air bersih itu pun langsung ludes di serbu warga. Menurut seorang warga, sejak musim kemarau warga kesulitan air bersih lantaran sumur di wilayah mereka mengering. Lagi kemarau, nggak ada air. Sudah berapa lama, Bu? Udah lama sih, ya, hampir 3 bulanan. Terus terbantu kan Ibu dengan adanya bantuan? Alhamdulillah terbantu dengan bantuan ini. Sementara menurut Ketua Tagana Kabupaten, pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran air bersih bagi warga yang terkena dampak kekeringan. Saat ini tercatat warga di 14 desa di Kabupaten Lebak mulai kesulitan air bersih. Meriahnya Gala Dinner Indonesia Afrika Forum kedua, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Pemirsa, beragam peristiwa yang terjadi di penjuru belahan tanah air telah menjadi sorotan sepanjang hari. Sebagian di antaranya kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman berikut ini. Tabrak, motorku ditabrak. Di JMC gua. Karena pengemudi mengantuk, mobil taksi online menabrak 3 orang dan 2 sepeda motor yang sedang parkir di bahu jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pancoran, Jakarta Selatan. Mobil mau dibalikin nih. Ayo. Dalam insiden tersebut, 2 orang menderita luka ringan dan 1 orang luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi mobil langsung diperiksa di kantor Lakalantas Satwil Jakarta Selatan. Pamit mencari ikan, seorang pemuda warga Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas tenggelam dalam gorong-gorong Sungai Code.
Jasad korban dievakuasi petugas Basarnas dengan melakukan penyelaman ke dasar sungai. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Sebuah kolam renang waterboom yang mangkrak di Dukuh Kaliompo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah terbakar. Sumber api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di dekat waterboom. Banyaknya rumput kering dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan wahana waterboom. Sejak awal dibangun, wahana waterboom tersebut belum pernah beroperasi dan mangkrak. Pemirsa, jamuan makan malam atau gala dinner yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort berlangsung meriah. Presiden Jokowi menyambut hangat para delegasi negara benua Afrika yang hadir di Indonesia Afrika Forum kedua. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya Azariat, tetap semangat dan wassalamualaikum. Presiden Joko Widodo menyambut hangat semua perwakilan negara dari benua Afrika yang hadir di Indonesia Afrika Forum atau IAF kedua pada Minggu 1 September 2024. Penyambutan disampaikan Jokowi dalam jamuan makan malam atau gala dinner yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Indonesia kepada peserta Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF-MSP dan Forum Indonesia Afrika atau IAF kedua. On this joyful occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, who will be inaugurated next month and will lead Indonesia in the future. Terima kasih. Thank you and please enjoy the dinner. Thank you. Jamuan makan malam dihadiri jajaran kepala negara dan pimpinan delegasi dari negara peserta IAF dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership. HLF-MSP 2024 diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan dialog kebijakan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia, Indonesia berharap dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.